Argentina, champions of the world. Ada peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, peribahasa ini cocok menggambarkan keadaan Cancelo saat ini. Apesnya, nasib Joao Cancelo rela meninggalkan klub potensial seperti Manchester City, namun nasibnya dengan klub yang sekarang tidak berbeda jauh dengan tim lamanya. Bek dari Manchester City itu melakukan keputusan secara mengejutkan ketika menerima pinangan peminjamannya ke tim raksasa Bundesliga. Pada saat batas waktu di jendela transfer musim dingin. Joao Cancelo tak begitu disukai oleh Pep Guardiola. Setelah serangkaian penampilannya di bawah standar dan lebih memilih pindah ke Jerman untuk mencari lebih banyak waktu bermain. Setelah kepergian Cancelo, Pep Guardiola lebih memberi kepercayaan kepada Nathan Ake dan Rico Lewis, yang bisa dipahami dari bagaimana penampilannya. Perginya Cancelo juga cukup mengejutkan, mengingat bagaimana penampilannya selama 2 musim sebelumnya. Minimnya menit bermain di Manchester City menjadi alasan mengapa Joao Cancelo ingin pindah ke FC Bayern Munchen, meski hanya dengan status pinjaman. Cancelo ternyata juga bermasalah dengan menit bermain di Munchen. Isu tersebut dilaporkan oleh Bild, salah satu media utama di Jerman. Berbagai sumber mengklaim bahwa Cancelo mulai frustasi di Munchen lagi karena hal yang sama. Pemain berusia 28 tahun itu sejatinya memulai petualangan baru bersama FC Hollywood dengan penuh semangat. Dia bahkan membuat dampak instan melalui assist menakjubkan hanya dalam waktu 17 menit setelah debutnya. Dia juga berkesempatan menambah kontribusinya bersama Bayern untuk laga-laga selanjutnya. Anggapan itu tak lepas dari performa impresif yang ditunjukkannya di Allianz Arena. Sayang, anggapan itu seolah sirna karena Cancelo mendapati dirinya sama seperti saat masih berseragam Manchester City. Dalam pertandingan terakhir ini, Cancelo tidak menjadi pemain utama. Bahkan di babak ke-23 Liga Jerman melawan Stuttgart, mantan pemain Manchester City itu hanya duduk manis di bangku cadangan selama 90 menit dan melihat tim tuan rumah menang 2-1. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan Cancelo di pertandingan-pertandingan awal untuk Munchen. Selain dipercaya sejak awal, ia juga langsung menyumbang gol ke gawang Munchen. Tidak sesuai skema. Bayern Munchen bermain dalam formasi 3 bek melawan Stuttgart. 3 posisi bek tengah ditempati oleh Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, dan Josip Stanisic. 2 titik sayap ditempati oleh Alphonso Davies di kiri dan Kingsley Coman di kanan. Ya, tidak ada ruang untuk Joao Cancelo. Stanisic itu bermain lebih bertahan, sedangkan Cancelo belum terbiasa bermain di posisi bek tengah sebelah kanan. Kata manajer Julian Nagelsmann menjelaskan soal pilihan pemainnya. Mengurung diri. Laporan yang sama memperlihatkan ekspresi dan tingkah Cancelo yang coba mengisolasi diri saat latihan. Nagelsmann membantah isu ini. Saya tidak melihat sama sekali bahwa dia mengisolasi dirinya sendiri, katanya. Dia sedang mengatasi masalah yang dihadapinya dengan sangat baik, tambah Nagelsmann. Tetap jadi cadangan. Kebijakan rotasi pemain yang diterapkan Nagelsmann secara tidak langsung menunjukkan bahwa Cancelo bukanlah pilihan utama. Misalnya, pada laga ke-16 Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, Cancelo masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua. Begitupun saat menghadapi Union Berlin di pekan ke-22 Liga Jerman.
Cancelo baru masuk di 12 menit terakhir, itu pun karena pemain penggantinya cedera. Cancelo tercatat sudah 6 kali melakoni pertandingan bersama Munchen. Namun tidak sekalipun Cancelo memainkan laga penuh. Kalah bersaing untuk tim utama. Dilaporkan juga ia akan tidak masuk skuad utama Bayern Munchen ketika nanti melawan PSG di leg 2 babak 16 besar Liga Champions. Pertandingan antara kedua tim akan bertempat di Allianz Arena pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 pukul 03.00 WIB. Florian Plettenberg dari Sky Sport mengatakan produk akademi Bayern berusia 22 tahun Josip Stanisic akan berada di starting 11 saat menghadapi PSG nanti. Stanisic lebih diprioritaskan ketimbang Cancelo. Pasalnya, Cancelo disebut kaku dalam sistem 3-5-2 Bayern. Dengan Nagelsmann lebih memilih Josip Stanisic yang berpikiran lebih defensif di posisi bek tengah kanan dan Kingsley Coman di bek sayap kanan. Prediksi itu lantaran gaya permainan di bawah Julian Nagelsmann berbeda dengan filosofi yang biasa dia terapkan saat dilatih Pep Guardiola. Selain itu, Bayern juga bermain dengan 3 bek, sedangkan Cancelo dipandang sebagai bek kanan yang khas. Komentar Guardiola. Sebelumnya, ada laporan yang menyebut terjadi perselisihan antara Cancelo dan Pep Guardiola yang menyebabkan pemain itu memilih keluar dari City. Tapi, keduanya membantah bahwa itu masalahnya. Meskipun Cancelo mengakui bahwa pasangan tersebut tidak setuju dengan perannya di klub Liga Premier. Pemain asal Portugal itu merasa dirinya pantas sebagai starter reguler untuk The Citizen, tapi menurut Guardiola tidak sependapat. Ditanya tentang kepergiannya beberapa bulan lalu, Guardiola mengatakan pada konferensi pers, "Musim depan saya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah Piala Dunia, kami membuat pramusim dan memutuskan untuk bermain dalam beberapa pola yang berbeda. Saya suka apa yang saya tonton, saya juga memberikan lebih banyak waktu untuk pemain lain," tutur Guardiola. Dalam beberapa tahun terakhir, dia adalah salah satu pemain dengan menit bermain lebih banyak. Dia harus bermain agar bahagia, jadi kami memutuskan untuk membiarkannya pergi ke Munchen. Nasib ke depan Cancelo masih belum jelas, karena ia hanya berstatus pinjaman. Joao Cancelo tengah dibicarakan tentang masa depannya. Dia hanya menunggu 2 pilihan antara memilih Bayern Munchen dan Manchester City. Sebab Bayern Munchen memiliki opsi pembelian. Dikabarkan Bayern disebut memiliki opsi membeli Cancelo di angka 70 juta euro atau 62 juta pound sterling atau 76 juta dolar pada akhir musim. Masih harus dilihat apakah klub bakal mengambilnya atau tidak. Nah, setelah melihat ulasannya di atas, bagaimana menurut Momen Lovers tentang nasib Cancelo ke depannya? Jawab di kolom komentar ya.